Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM H0218026 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang saya buat, yaitu tentang pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Pertama, yaitu bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang masalah. Dengan pendidikan, seringkali kita mendengar istilah prestasi belajar. Digunakan untuk menunjukkan suatu proses pencapaian tingkat keberhasilan terhadap usaha belajar yang telah dilakukan peserta didik di sekolah. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat terpengaruhi oleh beberapa hal. Di sini yang saya ambil yaitu terpengaruh oleh keaktifan siswa dalam berorganisasi dan motivasi belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar dapat terpengaruh oleh keaktifan siswa dalam berorganisasi. Meskipun masih dalam lingkup sekolah, kegiatan dalam berorganisasi berada di luar kegiatan belajar mengajar, sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa yang aktif dalam organisasi. Selain itu, motivasi belajar juga merupakan faktor dalam keberhasilan siswa dalam belajar. Motivasi belajar setiap individu itu berbeda-beda. Ada motivasi yang ada dalam diri individu sejak lahir, ada pula motivasi yang timbul setelah dipelajari. Prestasi belajar akan menjadi baik jika motivasi belajar siswa itu tinggi. Berlaku pun sebaliknya, jika motivasi belajar yang dimiliki siswa rendah, maka prestasi belajar yang diperoleh juga rendah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kualitas pendidikan masih rendah, yang berarti prestasi belajar matematika siswa masih perlu ditingkatkan. Kemudian, banyaknya siswa yang beranggapan matematika pelajaran yang sulit. Rendahnya motivasi belajar siswa dan kurangnya manajemen waktu siswa terhadap pembelajaran di kelas dikarenakan banyaknya kegiatan organisasi. Selanjutnya yaitu batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah. Jadi, motivasi belajar dibatasi pada kemauan siswa untuk belajar matematika dengan giat dan dorongan untuk belajar matematika. Kedua, keaktifan berorganisasi dibatasi pada keterlibatan dan keaktifan pengurus OSIS dan keikutsertaannya dalam mengikuti organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu prestasi belajar. Yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar matematika. Hasil yang telah dicapai peserta didik ditunjukkan dengan nilai berupa angka yang diberikan oleh guru melalui rapor. Rumusan masalah terdiri atas 3 yaitu apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ya, dari rumusan masalah tadi dapat kita rumuskan tujuan penelitiannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa MAN 1 Majene.
Adapun manfaat penelitiannya yaitu peneliti sangat berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran matematika serta bermanfaat untuk berbagai pihak. Yang pertama itu siswa, guru, peneliti, maupun sekolah. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu kajian pustaka. Jadi pada bagian kajian pustaka ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu keaktifan siswa dalam organisasi. Keaktifan dalam organisasi merupakan keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah, baik berupa pemikiran dan tindakan yang disertai rasa tanggung jawab sebagai anggota. Selanjutnya, Suryo Broto menjelaskan pengukuran partisipasi atau keaktifan anggota dalam organisasi ditentukan oleh beberapa indikator. Yang pertama, tingkat kehadiran dalam pertemuan, jabatan yang dipegang, pemberian saran, usulan, kritik, dan pendapat bagi peningkatan organisasi, kesediaan anggota untuk berkorban, dan motivasi anggota. Selanjutnya itu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah segala dorongan yang membuat seseorang merasa senang, bergairah, dan semangat dalam proses belajar, sehingga tujuan belajar itu dapat tercapai. Adapun indikator motivasi belajar yaitu menurut Sardiman. Yang pertama, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, dan dapat mempertahankan pendapatnya. Selanjutnya yaitu prestasi belajar matematika. Prestasi belajar matematika yaitu penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan atau keterampilan yang dinyatakan setelah hasil penilaian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar terdiri atas dua yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Selanjutnya yaitu pengaruh keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Prestasi belajar itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang sudah tadi saya jelaskan bahwa terdiri atas dua faktor. Jadi, faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu keaktifan organisasi siswa di sekolah dan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, keaktifan organisasi siswa di sekolah mewakili faktor lingkungan sekaligus faktor jasmania. Sedangkan motivasi belajar itu mewakili faktor psikologis yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Coba perhatikan kerangka berpikir di sini. Yang pertama itu pengurus OSIS Mamajene. Kemudian kita bagikan angket, keaktifan siswa dalam organisasi, dan motivasi belajar terhadap pelajaran matematika. Sehingga kita dapat nilai atau hasil dari prestasi belajar si siswa tersebut. Setelah itu kita kumpulkan datanya. Setelah kita kumpulkan datanya, kemudian kita menganalisis. Dan setelah itu kita ambil kesimpulan. Di sini kesimpulan. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi terhadap prestasi belajar matematika siswa Men-1 Majene. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa Men-1 Majene. Yang terakhir yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan keaktifan siswa dalam organisasi dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika siswa Men-1 Majene. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode ex post facto kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang mempunyai fokus untuk mengkaji
hubungan sebab akibat bersumber pada pengamatan terhadap akibat dan mencari penyebab melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu desain asosiatif kausal. Menurut Rahmanianti, desain asosiatif kausal, desain yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Kedua yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di MAN 1 Majene pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, yaitu pada pengurus OSIS. Lokasinya yaitu di MAN 1 Majene yang berada di Lutang, Kabupaten Majene. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa yang mengikuti kegiatan organisasi di MAN 1 Majene. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu purposive sampling atau pengambilan sampel tujuan. Adapun alasan pengambilan teknik sampel ini yaitu sampel yang diambil siswa yang aktif dalam OSIS dalam penelitian itu berjumlah sekitar 30 orang siswa pengurus OSIS. Kemudian, definisi operasional variabel. Yang pertama, keaktifan siswa dalam organisasi merupakan keikutsertaan siswa dalam mengikuti kegiatan organisasi yang ada di sekolah, baik berupa pemikiran dan tindakan yang disertai rasa tanggung jawab sebagai anggota. Kemudian motivasi belajar, yaitu segala dorongan yang membuat seseorang merasa senang, bergairah dan semangat dalam proses belajar sehingga tujuan belajar tercapai. Yang ketiga, prestasi belajar matematika, yaitu hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar yang menyangkut pengetahuan atau keterampilan terhadap mata pelajaran matematika yang dinyatakan sesudah hasil penilaian melalui tes atau ujian oleh guru. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama itu, jadi prosedur dalam penelitian ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama, tahap konseptual. Tahap ini peneliti merumuskan dan mengidentifikasi masalah berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di MAN 1 Majene, yakni masalah yang berkaitan dengan prestasi belajar matematika, keaktifan siswa dalam organisasi, dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, yaitu fase perancangan dan perencanaan. Pada fase ini, peneliti merancang dan merencanakan penelitian dengan beberapa tindakan. Yang ketiga yaitu fase empiris. Jadi, pada fase ini peneliti melakukan pengumpulan data dan persiapan data untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian yang saya ambil di sini, yang pertama yaitu lembar angket keaktifan siswa dalam organisasi. Di sini untuk mengumpulkan data variabel keaktifan siswa dalam berorganisasi terhadap pelajaran matematika. Pernyataan dalam angket ini berisi pernyataan-pernyataan positif dan negatif. Yang kedua yaitu lembar angket motivasi belajar, yaitu untuk mengumpulkan data variabel motivasi belajar terhadap pelajaran matematika. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan data yang telah terkumpul. Yang kedua yaitu statistik inferensial terbagi atas. Yang pertama, uji persyarat. Yang di dalamnya yaitu uji normalitas, linearitas, multikoliniaritas, dan heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu kita uji hipotesis. Kemudian mencari nilai koefisien determinisasi. Yang terakhir yaitu kita analisis linear berganda. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai proposal yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.